Pemirsa, penyanyi dangdut Dewi Muria Agung atau yang dikenal dengan nama Dewi Persik mengaku senang karena pada saat break syuting masih sempat melakukan santunan kepada anak yatim piatu di kawasan Bekasi, Jawa Barat. DP begitu ia disapa merasakan kebahagiaan tersendiri ketika bertemu dengan anak-anak di panti asuhan. Tadi kan kebetulan bukan dari pagi, memang jadwalnya rundownnya jam 2. Jadi aku bilang sama Babe, aku latihan dulu, habis latihan aku baru kesini ya gitu ya. Nah latihannya itu pas kebetulan aku datang, alhamdulillah aku ditungguin, aku seneng banget. Karena memang menyempatkan waktunya untuk datang ke sini, satu hal yang Babe ini kan setia sama aku ya. Babe ini dari dulu soalnya. Hubungan aku sama Babe sangat baik sekali dan Babe berulang kali jangan sampai lupa ya, tanggal ini jangan sampai lupa iya Be, karena memang aku yang minta sendiri kalau memang ada acara anak yatim piatu panggil aku aja nggak apa-apa Be, pas aku lagi kosong, aku nggak lagi off air, aku pasti sempetin waktunya walaupun mungkin aku nggak bisa lama gitu. Oh iya, dan kebetulan aku ada waktu ya aku datang. Ada perasaan senangnya Mbak gitu. Biasanya kan kalau nyanyi kan dibayar. Nah ini kita selain membayar tenaga juga kita sebagian rezeki kita kasih buat mereka. Jadi ada kebanggaan sendiri bahwa oh iya ya gitu. Aku malah senang kalau diajakin temen bukan ke tempat atau ke tempat makan ini, tapi diajakin kayak begini aku senang jujur. Apa ya, aku merasa bahwa ini yang dimau oleh papi aku, ini yang dimau oleh keluarga aku. Aku berasa sehat aja. Bahwa kekuatan aku tuh ada di sini sebenarnya. Jadi aku bisa semangat. DP mengaku kegiatan sosial ini merupakan bagian dari pekerjaannya. Sebab itulah DP mengaku bukan kali pertama melakukan santunan. Kepada media, DP mengungkapkan jika selama ini ia juga membiayai beberapa anak yatim piatu di panti asuhan di Jember, kampung halamannya. Kalau dibilang sesering apa, aku ada kegiatan di Jember yang memang kebetulan aku punya anak yatim piatu juga sama seperti yang ada di sini. Ada masjidnya, ada acaranya juga. Cuman aku tidak pernah masukin ke konser. Ya. Jadi kebetulan memang ya intinya aku bisa datang, bisa kasih buat mereka seperti itu selalu. Setiap bulan itu selalu ada. Jadi memang itu acara rutin yang memang wajib ketika aku selama ini mendapatkan rezeki mandiri di luar dari orang tua. DP mengaku bahagia ketika berada di antara anak-anak yatim piatu. Selain memberi santunan, DP juga meminta doa dari mereka untuk masa depannya, termasuk doa agar hubungan cintanya dengan Ruli, kekasih barunya. DP mengaku sayang pada Ruli. Namun jika mengingat kelamnya kisah asmara yang dialaminya, hingga 3 kali berumah tangga, 3 kali juga ia ditinggalkan. Dan DP juga menitipkan doa dari anak yatim piatu agar hubungannya dengan pacar baru sampai ke pelaminan dan memiliki anak. Jika demikian, lalu mengapa dari pernikahan sebelumnya DP tidak punya anak? Iya, nomor satu kan memang nomor satu bukan hanya konser aja sih, lebih ke cinta kali ya Mas. Yes. Kalau sebenarnya sih kalau untuk urusan konser atau urusan uang atau karir itu sih aku lebih percaya sama Allah gitu. Selama aku berusaha, kalau sudah waktunya rezekinya aku ya rame-rame aja. Tapi kalau berurusan dengan cinta itu agak susah ya. Karena aku tuh kan orangnya bego dalam urusan cinta gitu. Jadi aku cuman iya seperti itulah teh gitu, gampang kasihan, gampang lulu. Jadi aku tuh semoga aku tuh untuk yang keempat ini yang terakhir gitu. Jadi aku cuma minta itu sih dari dulu. Ya mungkin seperti laguku Indah Pada Waktunya, akan indah pada waktunya walaupun aku ngalami gagal. Aku pengen punya anak. Nah itu. Jadi ini memang yang tadi aku pegangin kepalanya itu Allahumma sholli ala Muhammad, bukan aku nggak pengen punya anak. Aku kan tidak akan mungkin cerita apa yang terjadi dalam rumah tanggaku yang kemarin-kemarin. Kenapa akhirnya aku sampai menunda momongan. Jadi bukan aku mandul, aku menunda momongan karena memang
banyak hal yang tidak bisa aku ceritakan. Ada feeling. Iya, dan akhirnya kan bercerai. Kalau seandainya aku kemarin punya anak dan aku tidak menunda kehamilan aku, mungkin sekarang ini aku sedih karena aku sudah tidak punya suami lagi dan anak aku sendiri. Nah, tadi di saat aku pegang kepala mereka, betapa kasihan mereka. Sebagai orang tua harusnya bersyukur punya anak-anak yang dikasih kesempatan oleh Allah bisa punya anak, bisa merawat anaknya dengan baik. Ini mereka malah kurang kasih sayang dan dirawat oleh orang lain. DP mengaku tak ingin buru-buru menikah mengingat kegagalan berumah tangga yang dialaminya itu. Dan DP juga berkaca dari maraknya artis yang kawin cerai belakangan ini. Sebagai perempuan, DP menaruh harap kepada para lelaki agar lebih memahami pasangannya. Satu contoh itu loh kayak rumah tangganya si ini. Kalau kita lihat Instagramnya itu kan mesra, Mbak. Kayaknya romantis banget gitu. Kayaknya pingin deh kayak gitu kan. Nggak ada huru hara dan adem ayem gitu. Ternyata ujung-ujungnya bercerai. Ini bercerai. Sampai aku sempat kemarin sama Mas Ruli, aku sampai sempat bilang aku bilang aku kayaknya ntar dulu deh ya gitu. Oh, kamu nggak boleh gitu, kamu harus komitmen. I know gitu, aku komitmen, cuman mungkin ada titik di mana aku tuh takut ya gitu ya, nanti aku gitu lagi gitu, gagal lagi gitu loh Mas. Soalnya kan laki-laki, maaf punten ya, aku tidak menghina laki-laki, aku cuma meragukan saja gitu, bukan menghina ya, meragukan Mas gitu loh. Kalau nggak nyaman kok bisa punya anak 1, punya anak 2, 5 tahun, 3 tahun, 10 tahun gitu. Kalian itu cuma bohong gitu loh. Intinya itu kalau kita bicara masalah nyaman, nggak ada rumah tangga itu nyaman. Rumah tangga itu pasti berat karena mikirin semua itu dipikirin. Entah itu istrinya dipikirin, anak dipikirin, segala macamnya kebutuhan itu tanggung jawab seorang suami. Jadi kalau bilang bahwa kita cari yang nyaman, boleh nggak kalau misalkan seorang istri juga cari yang nyaman? Iya. Nah kan intinya kan nggak ada yang nyaman dalam hidup ini. Intinya bagaimana caranya kita bisa biar kita itu nggak bosan aja deh. Artinya yang nyaman gitu. Awalan itu pasti nyaman, akhiran coba. Ya kan ujung-ujungnya bosan. Semua manusia kalau kita bicara hak perempuan juga ada titik bosan sama laki-laki. Tapi kan balik lagi bahwa sebuah rumah tangga ini nggak bisa mengandalkan jasmani rohani saja, nggak bisa mengandalkan uang. Tapi bagaimana caranya kita bisa bersyukur satu dengan yang lain untuk merawat itu nggak gampang. Mungkin bicara mudah. Nah ini yang aku belum pernah dapatkan dari sesosok pria. Rata-rata aku capek gitu. Nggak ada hubungan itu yang nggak capek ya Mbak. Hubungan itu pasti capek. 2 tahun, setahun, 2 tahun enak sayang gitu. 3 tahun udah mulai nih. 4 tahun udah mulai mengeluh. 5 tahun, wah, pecah kayak saya cerai gitu kan. Di lokasi berbeda, artis sinetron RCTI berjudul Cinta Lama Bersatu Kembali CLBK yang diperankan oleh beberapa artis ternama, beberapa diantaranya Marcel Darwin dan Cut Meriska, menjadi salah satu tontonan yang menarik bagi keluarga besar pemirsa RCTI. Selain itu, bagi Cut Meriska, sinetron ini menjadi perdana baginya setelah hijrah dan menikah. Dan mereka yang ditemui usai mengisi acara dahsyat menjelaskan alasannya. Dari siapa? Jadi. Iya, kalau jadi siapa sih? Dia jadi Hengki. Oh, gue jadi Hengki, dia jadi Najwa. Enggak. Pokoknya kalau dikasih tahu jadi nggak seru. Tapi yang jelas kita bukan pasangan di situ. Pokoknya harus nonton. Tapi kita punya bumbu-bumbu di masa lalu. Makanya yang bisa dibilang itu Cinta Lama Bersatu. Iya benar. Gue nerima judul ini karena gue tanya kan siapa pemainnya, Cut Meriska, oke gue ambil, gue gitu. Saya pun juga begitu. Ya, kan? Oke. Tahu dan emang waktu kita pertama kali screen test bareng-bareng itu juga kita udah ketemu, udah kenal, udah untuk kenalin karakter satu sama lain juga kan. Gitu. Ceritanya menarik, iya. Apalagi di tengah yang pergosipan lagi rame sekarang. Iya. Dan tugas gue kan di situ berperan sebagai Hengki yang dimana gue kepala desa. Jadi di desa gue ini terkenal banyak banget kasus perceraian. Tugas gue adalah menekan angka perceraian di desa itu. Betul.
Pokoknya ini ceritanya lucu banget, seru banget. Jadi buat teman-teman di rumah yang habis pulang kantor masalah berat, wajib banget nonton ini karena ini bikin kalian ketawa. Jadi pikirannya lebih fresh lagi. Pokoknya ini seru banget dan ceritanya berbeda dengan judul-judul lain. Ceritanya ringan lah, nggak ada drama berat, tapi iya. ini ringan, tapi penting intinya. Iya. Cut Meriska mengaku sudah mendapat izin dari Roger dan Warta, suaminya, untuk kembali main sinetron secara stripping. Iya, memang kan dari sebenarnya setelah berhijab aku udah ada sinetron, tapi setelah menikah memang aku dan suami memutuskan nggak dulu ambil sinetron karena memang pengen fokus dulu ke anak. Begitu dapat tawaran beberapa kali kayak masih ngurus anak, paling ngambilnya film gitu kan. Terus terakhir yang ini, wah kayaknya ceritanya seru. Pasti yang ditanya pertama adalah pemainnya, ceritanya. Betul. Terus bagaimana, terus pas tahu ceritanya seru banget, terus pemainnya juga oke, terus izin sama suami, kata suami ambil aja, nggak apa-apa, boleh kok. Dan dia dukung banget, support banget, ya udah. Bukan hanya Cut Meriska, sinetron Cinta Lama Bersatu kembali ini bagi Marcel Darwin juga menjadi sinetron stripping perdana yang diperankannya setelah sempat vakum. Ya, bermain dalam sinetron Cinta Lama Bersatu kembali, RCTI menjadi ajang reuni bagi Cut Meriska dan Marcel Darwin. Jika demikian, lalu bagaimana kesan dan pesan keduanya bermain sinetron stripping ini?